Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Ada sukacita pada hari Minggu ini, ada damai sejahtera. Kita berharap bahwa semuanya dalam perlindungan Tuhan. Mari omeka dulu tanganmu, sorakan haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat yang di rumah, mari kita bersama menyembah Tuhan di tempat ini. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita, bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yang kami sembah hanya Engkau Tuhan, yang kami puja hanya Engkau Yesus. Oh haleluya. Sama-sama kita mau katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab aku segala katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
mengucapkan syukur Tuhan. Kami dah boleh lagi datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Atas pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang rindu Tuhan menyenangkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kuat kuasa-Mu selalu memegang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Biar ibadah ini menyenangkan Engkau Yesus. Ibadah ini Tuhan naik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan. Mereka yang sama-sama boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sebentar akan bawakan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan di tempat ini. Mari tepuk tanganmu. Tepuk tanganmu, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhanlah ku
kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bawakan satu pujian. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Engkaulah yang baik Tuhan. Dan kami siap untuk isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami sadar bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan tetap lebih besar. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Itulah sebabnya Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan 29 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema firman Tuhan hari ini berbicara mengenai undangan Tuhan. Marilah kepadaku. Ini merupakan sebuah undangan dari Tuhan. Dan undangan ini masih berlaku sampai hari ini. Marilah kepadaku. Saudaraku, apakah kita sudah menjawab undangan Tuhan ini? Kita datang kepada Yesus. Karena setiap hari, setiap saat Yesus berkata, marilah kepadaku. Terutama kepada mereka semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus katakan demikian? Apa yang letih, lesu, dan berbeban berat? Yesus semua sudah alami waktu dia di dunia. Bagaimana dia ditentang, bagaimana dia difitnah, bagaimana dia dilecehkan, diludahi, saudara, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus sudah alami itu. Dan kalau dia berkata, marilah kepadaku, karena memang Yesus ingin benar-benar memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, letih, lesu, dan berbeban berat di sini berbicara tentang mungkin situasi hidup kita hari-hari ini. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah mulai
semangat itu mulai kendor. Mulai ada yang khawatir, mulai ada yang takut, bahkan mulai kehilangan pengharapan. Dan saat ini mari kita menjawab undangan Tuhan untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus berjanji Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita menjawab undangan Tuhan, saudara, pertama kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Termasuk mungkin di situ dalamnya beban-bebanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bawa itu kepada Yesus dan percaya kepadanya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Setelah percaya kepada Tuhan, baru kemudian firman Tuhan katakan, dan Ia akan bertindak. Jadi kalau Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara, maka apa yang Dia katakan itu ya dan amin. Tuhan akan bertindak. Yang penting kita datang kepada Yesus, serahkan hidup dengan segala beban tadi, dan kemudian percaya kepada Yesus, dan Dia akan bertindak. Amin, saudaraku. Tinggal sekarang bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, saudara. Apalagi di situasi hari-hari ini, walaupun mungkin kita tidak bisa ibadah di gereja, kita semua rata-rata stay home. Justru waktu-waktu inilah kita lebih banyak bersama dengan keluarga. Dan seperti ini pun bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Dia kita banyak berbicara tentang stay home. Ketika orang-orang Israel diizinkan untuk tinggal di rumah, ketika terjadi ulah di Mesir, bahkan ketika terjadi bencana banjir, ketika Nuh bersama keluarganya masuk di dalam bahtera, itu jauh lebih lama daripada sekarang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hitung-hitung Nuh di dalam bahtera bisa sampai 7 bulan, mungkin lebih. Kalau dia mau selamat, dia nggak boleh keluar dari bahtera. Waktu itu terjadi hujan dan kemudian terjadi banjir, bahkan banjirnya itu sampai gunung pun saudaraku ketutup. Saudara bisa bayangkan. Itulah sebabnya ketika kita berada di rumah, mari kualitas keintiman kita dengan Tuhan itu mari lebih tinggi lagi. Pujian penyembahan kita bukan hanya sekedar pujian penyembahan biasa. Renungan firman Tuhan yang kita biasa sering baca bukan hanya sekedar pembacaan firman Tuhan yang biasa. Tapi hari-hari ini biarlah kualitas keintiman kita dengan Tuhan itu semakin meningkat. Artinya saudara, ketika kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan kesungguhan hati. Lakukanlah itu dengan hati yang benar-benar yang mau berubah di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Seperti ini, saudara. Karena kalau tidak, kisah tentang Marta dan Maria di Lukas pasal 10 itu, bagaimana Marta yang kelihatannya sibuk, saudara,
dan Maria hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika Marta ingin supaya Yesus beritahu Maria supaya bantu dia, Yesus katakan, Marta, kau terlalu banyak khawatir dengan banyak hal, tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Yesus katakan, dari awal aku datang sampai saat ini, Maria terus mendengarkan perkataanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh ketika kita menjawab undangan Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mau berserah, dengan hati yang mau percaya, dengan hati yang mau berubah. Dan percayalah apa yang kita lakukan, ada penilaian Tuhan bahwa kita telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil oleh orang lain. Artinya bahwa berkat yang Tuhan sudah siapkan itu memang hanya untuk kita ketika kita lakukan itu dengan segala kesungguhan hati kita. Dan Tuhan berjanji ketika kita datang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini berbicara tentang jawaban-jawaban doa. Kata kelegaan di sini juga berbicara tentang kasih karunia Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena 1 Korintus 10:13 katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang kita alami hari ini, saudara? Katakan bahwa ini adalah pencobaan biasa. Tapi ini berat loh, Pak. Sudah banyak orang meninggal karena corona, betul. Semua yang luar biasa sebenarnya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Karena jelas firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami, termasuk dengan apa yang kita alami hari-hari ini, adalah pencobaan biasa. Nah, seringkali kenapa corona ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan? Karena kita anggap ini pencobaan yang luar biasa. Nah, kalau ini sudah pencobaan yang luar biasa, pertanyaannya Yesus yang luar biasa di mana tempatnya? Karena seharusnya yang luar biasa itu cuma satu. Siapa? Yesus. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Itu dia, saudara. Jangan diputar. Kalau kita putar, terbalik juga dunia. Corona jadi luar biasa, Yesus menjadi biasa. Pantas kita khawatir, pantas kita takut, pantas kita kecewa, pantas kita marah-marah, pantas kita bersungut-sungut. Tapi kalau kita putar yang seharusnya, Yesusku luar biasa, persoalanku biasa, pencobaanku biasa, corona biasa, maka pantas kita bersyukur, pantas kita bersuka cita, pantas kita mengalami kemenangan Tuhan, jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu, saudaraku, terus pandang Yesus, datang kepadanya, serahkan hidupmu, percaya dan Dia akan bertindak. Itu janji Tuhan. Tapi kemudian ayat 29, firman Tuhan katakan, pikulanku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada satu tuntutan Tuhan. Pikulanku yang kupasang dan belajar daripadaku. Kok ini sebenarnya berbicara tentang harga yang harus kita bayar ketika kita ikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan. Kok ini berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan, kehidupan yang menghasilkan buah kepada Tuhan.
Bagaimana kita mulai melepaskan keegoan kita, pembenaran diri, negatif thinking, kesombongan, kekerasan hati, bahkan karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikul aku yang kupasang. Hari-hari ini mari kita banyak introspeksi diri. Dan memang salah satu hal yang positif dari apa yang kita alami hari-hari ini adalah pemurnian gereja, pemurnian saudara dan saya. Bagaimana kita mau dimurnikan oleh Tuhan? Bagaimana agar kehidupan kita yang tidak berkenan, karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan, segala kekerasan hati kita, kesombongan kita, bahkan mungkin masih ada iri hati, kedengkian, kemarahan yang masih kita simpan. Saudara, hari-hari ini, hari-hari di mana kita harus pikul itu artinya bagaimana kita mau melepaskan semuanya di hadapan Yesus. Karena tanda-tanda kedatangan dunia, tanda-tanda kedatangan Yesus sudah semakin dekat dengan tanda-tanda yang terjadi hari-hari ini. Yesus katakan kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Nya, kalau hari ini kau mendengarkan firman-Ku, janganlah keraskan hati. Kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hati. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus berbicara kepada kita hari ini. Karena setiap kali firman Tuhan ditakutkan, setiap kali itu juga Roh Kudus bekerja untuk meneguhkan firman-Nya di dalam kehidupan kita, sekaligus mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita hari demi hari dibaharui, hidup kita semakin hari menjadi seperti Yesus, dan hidup kita hari demi hari menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tinggal tergantung kita. Apakah kita mau seperti gelas yang retak atau gelas yang utuh? Gelas retak kalau diisi air, mau diisi penuh juga susah, saudara. Kenapa? Satu kali diisi ada yang merembes keluar. Mungkin dia tidak pecah, dia retak aja. Merembes keluar, diisi merembes keluar, nggak bisa pecah penuh. Atau kita menjadi gelas yang utuh, diisi penuh, bahkan kemudian melimpah menjadi berkat sekelilingnya. Kalau hidup kita masih retak, pilihan kembali kepada kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ada bagian hidupku yang retak. Tutup bungkus dengan kasih karunia. Ampuni saya Tuhan. Dan saya juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang bersalah kepada saya. Justru hari-hari inilah kita lebih banyak introspeksi diri dengan memikul kuk yang Tuhan pasang. Kita belajar kepada Tuhan, dan akhirnya saudara, firman Tuhan katakan bahwa aku akan dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Dan kedamaian ini mahal sekarang. Kesejahteraan ini sekarang mahal, saudara. Sekarang banyak orang takut. Bahkan ada yang orang tingkat ketakutannya itu membuat dia menjadi stres. Karena memang hidup kita gak dekat sama Tuhan. Kita gak mau pikul kuk. Kita taunya hidup kita mau diberkati saja diberkati, tetapi kita tidak mau pikul kuk. Harus, sudah ada kuk yang kita harus pikul. Tapi percayalah, kuk yang terpasang ringan artinya bahwa kita bisa lakukan, kita bisa mengampuni, kita bisa melepaskan kemarahan, kita bisa melepaskan kesombongan kita, kekerasan hati dan sebagainya. Dan saya berdoa kita menjadi gelas yang utuh, yang menerima karunia Tuhan itu, anugerah berkat Tuhan, penuh dan kemudian menjadi melimpah.
Saya berdoa saudara hari-hari ini terus datang kepada Tuhan, penuhi undangan Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita, dan Tuhan juga akan memberikan ketenangan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudaraku, mari kita menyanyikan pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu cemas. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari datang pada Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita datang kepada Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Kau penolong,
Bapa, setiap kami datang padamu saat ini, kamu mau menjawab undangan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan hamba berdoa saat ini Tuhan, Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap umat-Mu. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi mereka dari COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang menjawab dalam setiap kebutuhan ekonomi Tuhan. Kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jawaban Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan kepada kami. Doa hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerja saat ini. Kalau ada hukum yang harus kami pikir, ada banyak hal yang kami harus lepaskan, segala kesombongan kami, segala dosa kami, kejahatan kami lepaskan Tuhan. Kami berpengampunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak takut Tuhan. Tapi ada kekuatan yang baru, ketenangan dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menjadi jawaban bagi seluruh jemaat. Engkau menjadi jawaban atas bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan mereka hikmat akal budi dalam penanganan COVID-19 ini. Jika setiap kota-kota dan daerah-daerah kami melihat bagaimana Tuhan bertindak, Tuhan menolong, dan Tuhan yang melepaskan dan memulihkan bangsa kami ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, jemaat yang di rumah, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh indah. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Jemaat yang di rumah, mari kita akan membawa persembahan kita. Sebelum kita bawa persembahan kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mari Bapa, ajar kami bukan cuma sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam segala hal, apapun yang kami lakukan semuanya berdasarkan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada hari ini kembali kami akan membawa persembahan kami. Mari Tuhan berkati setiap kami, semua jemaat-Mu yang pada hari ini mau memberi. Kami percaya berkat yang terindah Tuhan selalu sediakan bagi mereka, baik itu berkat rohani, baik itu berkat jasmani. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sangat mengucap syukur dan kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengangkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala
kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang besar dan luar biasa. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, hadirat-Mu tengah-tengah ibadah keluarga demi keluarga hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan juga memberkati kami. Ada kelegaan yang Tuhan beri hari ini. Bahkan ada ketenangan jiwa yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis roh mengintimidasi hidup kami, yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir, kami ikat katakan juga kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan dalam setiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkat-Mu turun atas setiap kami, atas bangsa kami. Tetap ada pemulihan, kedamaian, kesejahteraan atas bangsa ini. Pemulihan atas gereja-gereja Tuhan semakin dimurnikan juga hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang terus memimpin menyertai hidup kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.